bertemu kembali dengan saya Leon di Matematika Peminatan kelas 10 SMA. Materi kali ini merupakan lanjutan dari topik yang sudah kita bahas sebelumnya tentang grafik fungsi eksponen dan logaritma. Nah, kali ini kita akan bahas bagian dari grafik fungsi logaritma ya. Ini tidak kalah menarik dengan yang sudah pernah kita bahas materi grafik fungsi eksponen. Apa saja yang akan kita bahas di grafik fungsi logaritma? Mari kita perhatikan slide berikut ini. Nah, sebelum Anda belajar tentang grafik fungsi logaritma, setidaknya ada 4 pengetahuan prasyarat yang harus Anda sudah kuasai. Apa saja? Yang pertama adalah sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini sudah Anda tentu pelajari di matematika wajib. Ini tidak boleh Anda tinggalkan atau lupakan, karena ini prasyarat yang sangat-sangat penting ya. Lalu yang kedua, selain sifat-sifat logaritma adalah tentang karakteristik dari grafik fungsi eksponen. Masih kita gunakan dalam belajar grafik fungsi logaritma. Apa hubungannya? Nanti akan kita perhatikan ya di materi berikutnya. Lalu yang ketiga adalah sifat-sifat eksponen. Nah, yang ini juga masih kita gunakan walaupun tidak terlalu banyak ya, seperti halnya ketika kita belajar persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat transformasi geometri. Dari sekian banyak transformasi geometri, ada beberapa yang kita gunakan pada pelajaran grafik fungsi logaritma, terutama tentang transformasi geometri refleksi ya, refleksi atau pencerminan. Nanti akan kita perhatikan. Baik, kita lanjut. Nah, ini 4 ya, saya ulangi kembali, 4 ini sangat penting untuk Anda kuasai terlebih dahulu. Jika Anda sudah menguasai yang 4 ini, tentu materi grafik fungsi logaritma tidak akan menjadi masalah atau tidak akan sulit untuk dipelajari. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai dengan mencari hubungan persamaan fungsi eksponen dengan persamaan fungsi logaritma. Ini yang akan kita mau cari dulu yang pertama ya. Ini yang kita sebutkan tadi, apa hubungannya persamaan fungsi eksponen dengan persamaan fungsi logaritma. Anda perhatikan persamaan fungsi baku ya yang pernah kita bahas, Y sama dengan A pangkat X. Ini eksponen ya, bilangan pokok A dan pangkatnya adalah X atau eksponensialnya adalah X. Nah, dari persamaan ini kalau dijadikan bentuk fungsi logaritma, maka nilai X pada eksponen itu sama saja dengan A logaritma Y. Nah, di logaritma ini A disebut dengan bilangan pokok. Ini penting, saya ulangi kembali. A dalam logaritma, dalam bentuk fungsi logaritma ini disebut sebagai bilangan pokok. Jadi A pada eksponen itu juga sama namanya, bilangan pokok pada logaritma. Sedangkan Y adalah bilangan logaritma atau bilangan yang akan dicari logaritmanya. Nanti kalau dalam bentuk fungsi dia akan disebut sebagai numerus ya, kalau dia dalam bentuk fungsi. Oke, nah supaya mudah untuk mengingatkan ini, merubah bentuk eksponen menjadi bentuk logaritma, kita lihat satu contoh sederhana berikut ini. Kita semua tahu bahwa 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, kalau kita mencari 3, berarti itu sama saja dengan 2 logaritma 8 gitu ya. 3 sama dengan 2 logaritma 8. Contoh lain misalnya ya, 100 sama dengan
10 pangkat 2. Berarti 2 sama dengan 10 logaritma 100. Gitu ya. Ini sangat mudah. Ini cara memahami hubungan antara grafik fungsi eksponensial dengan grafik fungsi logaritma. Nah, dari mana ini dapat? Coba kita buktikan dulu ya. Kita buktikan bagaimana hubungan eksponensial ini ke fungsi logaritma. Nah, dari Y sama dengan A pangkat X tadi, kalau ruas kiri dan ruas kanan ini pernah kita bahas, kita tarik logaritmanya, maka diperoleh logaritma Y sama dengan logaritma A pangkat X. Ya, dengan menggunakan sifat logaritma yang sudah kita pelajari, maka logaritma Y sama dengan X dikali logaritma A. Gitu ya. Nah, atau bentuk ini boleh kita tulis logaritma Y dibagi logaritma A itu sama dengan X. Sederhana. Nah, dengan menggunakan lagi-lagi menggunakan sifat-sifat logaritma yang Anda pernah pelajari, bahwa logaritma Y dibagi logaritma A itu sama saja dengan A logaritma Y dengan bilangan pokok A dan bilangan logaritmanya Y. Jadi terbukti hubungan fungsi eksponensial dengan fungsi logaritma A logaritma Y sama dengan X. Gitu ya. Nah, satu hal lagi yang perlu Anda ingat, bahwa fungsi eksponensial Y sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 1 dan A tidak sama dengan 1, ini merupakan fungsi korespondensi 1,1. Korespondensi 1,1 diartikan bahwa nilai Y ketika kita buat misalnya di dalam grafik ya, di dalam grafik fungsi eksponen sebuah garis Y, garis horizontal memotong grafik fungsi eksponen, maka hanya ada satu titik yang terpotong oleh garis tersebut. Ya, hanya ada satu titik pada grafik yang terpotong garis horizontal tersebut. Nah, ini yang disebut dengan korespondensi 1,1 ya. Nanti akan kita perhatikan di grafik berikut ya. Nah, akibatnya apa? Karena grafik fungsi eksponen ini merupakan fungsi korespondensi 1,1, maka tentu dia akan memiliki inverse. Ingat ya, fungsi yang korespondensi 1,1 pastilah dia akan memiliki inverse. Nah, apa inverse-nya? Ya tentu inverse dari fungsi eksponen adalah logaritma. Nah, sekarang jika fungsi inverse ini dinotasikan sebagai fungsi fx, itu sama dengan y. Ini notasi penulisan dari inverse. Nah, apa akibatnya kalau misalnya x menjadi y, y menjadi x, maka bentuk a logaritma y sama dengan x akan berubah menjadi inverse-nya. Apa inverse-nya? Y sama dengan fx sama dengan a logaritma x, yang menjadi bentuk baku dari fungsi logaritma. Ya, ini ingat dulu. Ya, bentuk baku fungsi logaritma adalah y sama dengan fx sama dengan a logaritma x. Oke. Nah, kita lihat lagi supaya lebih mudah dipahami pada grafik berikut ini ya. Nah, Anda perhatikan grafik ini, tentu masih ingat ya, grafik di atas garis Y sama dengan X itu masih ingat ya, itu grafik fungsi eksponensial dengan persamaan Y sama dengan 2 pangkat X ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kalau Anda ingat
pelajaran di eksponen, jika bentuk baku Y sama dengan 2 pangkat X dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh bentuk eksponen setengah Y sama dengan setengah pangkat X. Gitu ya, masih ingat? Ya. Nah, bagaimana kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Apa yang terjadi? Tentu X menjadi Y dan Y-nya menjadi X. Itu ya? Ya. Y menjadi X, X menjadi Y. Anda perhatikan koordinat titik A. Biar kita buktikan ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat A 0,1 menjadi 1,0. X-nya 0, Y-nya 1 pada eksponen. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka X-nya menjadi 1, Y-nya menjadi 0. Demikian dengan koordinat B, 1,2 menjadi 2,1, 2,4 menjadi 4,2. Ini menunjukkan bahwa eksponen itu merupakan kebalikan dari logaritma. Demikian sebaliknya, fungsi logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Dia merupakan fungsi yang korespondensi satu. Ini penting sekali ya Anda ketahui ya. Anda perlu ketahui. Coba kalau misalkan ini pada grafik fungsi eksponensial ini kita buat garis horizontal hingga memotong grafiknya. Anda perhatikan garis itu akan memotong grafik di satu titik saja. Ya. Jadi X dan Y itu berpasangan satu-satu. Tidak ada X muncul 2 kali untuk Y satu kali ya. Nah, misalkan di garis Y sama dengan kedua misalnya ya, dimanapun kita buat lagi garis horizontal, dia akan juga tetap memotong di satu titik. Demikian seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan korespondensi 1-1. Gitu ya? Iya. Nah, apa akibatnya? 2 pangkat X itu adalah X sama dengan 2 logaritma Y yang merupakan fungsi logaritma. Kalau Anda perhatikan ya titik-titiknya, kalau Anda uji itu benar bahwa X itu akan menjadi 2 logaritma Y. X pada eksponen akan menjadi 2 logaritma Y pada logaritma. Nah, saya rasa seperti itu cara untuk membuktikan ya bahwa hubungan antara fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X adalah X sama dengan 2 logaritma Y. Betul ya? Oke. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan di depan salah satu sifat dari transformasi geometri. Apa? Refleksi atau pencerminan ya, diberi notasi M-mirror. Jadi ketika Y sama dengan 2 pangkat X dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh X sama dengan 2 logaritma Y. Berbalik, X menjadi Y, Y menjadi X. Dan inilah alasan mengapa eksponen itu inversnya logaritma atau sebaliknya. Nah, ini penting sekali ya Anda pahami. Baik, kita lanjut dengan baku grafik fungsi logaritma. Kalau eksponen kemarin bentuk bakunya Y sama dengan A pangkat X yang sudah pernah kita bahas ya. Nah, bagaimana dengan logaritma? Anda perhatikan grafik fungsi berikut ini ya, bagaimana cara grafik fungsi logaritma. Kalau eksponen kemarin bentuk bakunya Y sama dengan A pangkat X yang sudah pernah kita bahas ya. Nah, bagaimana dengan logaritma? Anda perhatikan grafik fungsi berikut ini. Di logaritma juga
fungsi naik, ada fungsi turun. Monoton naik, monoton turun. Sama halnya ketika monoton naik di eksponen A lebih dari 1, maka di logaritma juga A syaratnya A lebih dari 1. Nah, ini asimptotnya berbalik ya. Kalau kemarin di eksponen asimptotnya mendatar, nah asimptot pada logaritma itu vertikal atau tegak di garis X sama dengan 0. Ini bentuk bakunya, memotong di garis Y sama dengan 0 atau sumbu X dengan koordinat 1,0. Asimptotnya di garis X sama dengan 0, A lebih dari 1. Nah, selain ini juga monoton turun. Nah, caranya hampir sama dengan eksponen kemarin. Kalau ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0 atau sumbu X, maka diperoleh grafik fungsi logon turun. Nah, ini dia grafiknya, monoton turun, semakin ke bawah semakin turun, semakin turun, mirip dengan eksponen yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, inilah bentuk baku dari fungsi grafik fungsi logaritma ya. Monoton naik A lebih dari 1, monoton turun A lebih dari 0 kurang dari 1. Asimptotnya di garis X sama dengan 0 atau sumbu Y berimpit ya, berimpit dengan sumbu Y. Jadi kalau Anda perhatikan ini dengan eksponen itu dibalik ya, dibalik. Jadi sumbu X menjadi sumbu Y menjadi sumbu X. Maka bentuk bakunya Y sama dengan Fx sama dengan A logaritma X. Nah, sengaja saya buat penulisan logaritma seperti Anda perhatikan ya, yang Anda lihat. Nah, ini untuk tidak membuat kamu nanti bingung karena dicetakan buku di luar negeri yang memakai bahasa Inggris ya, terutama itu notasi penulisan logaritma dibuat seperti ini ya. Silakan nanti mau cara apa kamu menulisnya, silakan dengan kebiasaan kamu saja ya. Nah, ini tetap bilangan pokok adalah A. Oke, baik, kita lanjut dengan basis karakteristik dari fungsi logaritma. Seperti halnya kemarin ketika kita belajar eksponen, bahwa grafik eksponen jika digeser ke kanan maka nilai X-nya berkurang, kalau digeser ke kiri nilai X-nya bertambah. Nah, demikian halnya dengan logaritma. Apa saja yang berubah ketika kita geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke atas, dan geser ke bawah. Mari kita lihat satu contoh berikut ini. Nah, kita mulai dengan untuk A lebih dari 1. Misalkan ada sebuah fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan 2 logaritma X dikurang 2 ya. Bilangan pokok 2 dan bilangan logaritmanya X dikurangi 2. Nah, seperti apa karakteristik fungsi ini? Tentu pertama seperti yang sudah kita bahas, fokusnya adalah bilangan pokoknya dulu. Bilangan pokok 2 berarti lebih dari 1. Tentu grafik ini monoton naik ya, monoton naik. Ini sudah pernah kita pelajari di eksponen apa itu maksud dari monoton naik. Nah, terus asimptotnya, cara menentukan asimptot dari fungsi logaritma, Anda perhatikan bilangan logaritma ini ya, bilangan ini X kurang 2, bilangan logaritmanya ini menjadi asimptot. Kita jadikan persamaan X kurang 2 sama dengan 0, maka diperoleh grafik asimptotnya di garis X sama dengan 2 ya. Jadi ketika kita menggambar nanti garis tegaknya, garis X sama dengan 2 akan menjadi asimptotnya atau garis vertikal ya. Terus memotong sumbu X di titik 3,0. Ingat kemarin fungsi atau garis yang memotong sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Ketika garis dan fungsi memotong X maka syarat Y sama dengan 0 ya. Dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke bentuk persamaan fungsinya, maka diperoleh 0 sama dengan
2 logaritma X dikurangi 2. Nah, kita balikkan lagi dia menjadi bentuk eksponen. Maka diperoleh 2 pangkat 0 sama dengan X dikurangi 2. 2 pangkat 0 1, maka 1 sama dengan X dikurangi 2. Maka diperoleh X sama dengan 3. Maka titik koordinat potong dengan sumbu X itu di 3,0. Oke, nah sekarang berikutnya seperti halnya waktu eksponen, ketika grafik itu digeser ke kanan, maka nilai X itu akan berkurang. Nah, Anda perhatikan fungsi ini ada pengurangan X sebesar 2. Maka tentu ada pergeseran ke kanan 2 satuan. Siapa yang digeser adalah bentuk bakunya. Bentuk baku dari grafik fungsi logaritma yang sudah kita bahas tadi. Ya. Nah, berarti grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 logaritma X dikurangi 2 itu diperoleh dengan cara menggeser grafik baku fungsi logaritma Y sama dengan 2 logaritma X ke kanan sejauh 2 satuan. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Nah, contoh lainnya ketika A lebih dari 0 kurang dari 1. Yuk, kita coba satu contoh berikut ini. Y sama dengan Fx sama dengan setengah logaritma X plus 1 dikurangi 1. Ya, bentuk ini boleh ditulis Y tambah 1 sama dengan setengah logaritma X ditambah 1 gitu ya. Nah, bilangan pokoknya setengah tentu ada di lebih dari 0 kurang dari 1. Lebih dari 0 kurang dari 1. Maka berarti grafik ini monoton turun. Ya, monoton turun. Nah, berikutnya asintot tegaknya. Ingat ya, cara yang tadi menentukan asintot tegak. Ini bilangan logaritma ini sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Ya, maka X sama dengan min 1. Ya, berarti asintotnya ada di garis X sama dengan minus 1. Lalu berikutnya bagaimana dengan titik potong dengan sumbu X? Nah, tadi syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke bentuk persamaan ini, maka diperoleh 0 sama dengan setengah logaritma X ditambah 1 dikurangi 1. 1 sama dengan setengah logaritma X tambah 1. Kita nyatakan bentuk eksponen lagi, berarti setengah pangkat 1 sama dengan X ditambah 1. Maka diperoleh X nya setengah dikurangi 1 sama dengan min setengah. Saya rasa aljabar kamu bagus, pasti mudah. Lalu berikutnya Anda perhatikan kembali ini, kalau yang contoh pertama tadi ada pengurangan X sebesar 2. Nah, ini ada penambahan X sebesar 1. Y nya ada penambahan 1. Berarti grafik ini, fungsi ini diperoleh dengan cara menggeser grafik fungsi logaritma baku Y sama dengan 2 logaritma X ke kiri sejauh 1 satuan, kemudian dilanjutkan dengan menggeser ke bawah sejauh 1 satuan. Ya, ini penting sekali memahami karakteristik sebuah fungsi supaya mudah nanti Anda menentukan persamaan fungsinya jika grafiknya diketahui ataupun sebaliknya. Oke, nah ini yang pertama ya, materi grafik fungsi logaritma. Menganalisis sudah, kita lanjut dengan menggambar grafik ya jika diketahui
sebuah fungsinya, persamaan fungsi logaritmanya. Baik, seperti halnya waktu kita menggambar eksponen, setidaknya ada 4 langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah menentukan domain atau daerah asal fungsinya. Nah, ini jika di soal belum atau tidak diketahui. Ya, menentukan domain penting ya. Semakin banyak domain yang akan Anda buat, maka nanti grafiknya akan semakin mulus atau semakin mendekati sempurna. Dan yang langkah kedua adalah menentukan range atau daerah hasil. Bagaimana caranya? Tentu sangat mudah dengan mensubstitusikan domain, setiap domain terhadap fungsi, maka diperoleh nanti range-nya ya. Nah, itu sangat mudah. Nah, 2 langkah ini akan menghasilkan himpunan pasangan berurutan dalam bentuk X, Y atau absis dan ordinatnya. Maka semua pasangan berurutan itulah yang kita gambarkan langkah berikutnya pada sistem koordinat Kartesius. Jika 3 langkah ini sudah selesai, maka buatlah kurva mulus dengan menghubungkan setiap titik-titik pada sistem koordinat Kartesius yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi logaritma ataupun fungsi-fungsi lainnya ya. Baik, kita coba satu contoh berikut ini. Ada satu contoh ya, gambar grafik fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan 2 logaritma x minus 1 untuk domain x lebih atau sama dengan 2 kurang atau sama dengan 9x elemen real ya. Oke. Baik, kita mulai dengan langkah-langkah yang pertama tadi. Coba Anda perhatikan grafik berikut ini ya. Ya, yang pertama tabel ya untuk menentukan range-nya ya, untuk menentukan range-nya. Kita mulai ya, ini sudah ada ketika x-nya 2 maka y-nya akan menjadi 0. Tinggal ganti-ganti aja deh ya. 2 kurang 1 itu sama dengan 1, jadi 2 logaritma 1 sama dengan 0. Ketika x-nya 3, 2 logaritma 3 kurang 1 berarti 2 logaritma 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian titik-titik pasangan inilah yang disebut pasangan berurutan 2, 0, 3,1 dan seterusnya kita gambarkan pada sistem koordinat Kartesius. A 2,0, B 3,1, C 1,58, D 5,2 dan seterusnya hingga A 9,3 ya. Lalu langkah keempat, buatlah garis mulus yang melalui pasangan-pasangan titik ini gitu ya. Hubungkan titik A, B ya. Oke, seperti itu ya. Inilah grafik dari apa tadi? Ya, Y sama dengan fx sama dengan 2 logaritma x dikurangi 1. Nah, Anda perhatikan bentuk fungsinya x kurang 1 yang bilangan logaritmanya kita sudah bahas tadi, itu adalah asimptotnya. Berarti x kurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 merupakan asimptot dekatnya ya. Merupakan asimptot dekat. Oke, ini yang kita sebut menggambar grafik fungsi logaritma. Tidak sulit ya. Nah, ketika misalnya menghitung 2 logaritma 5 ya, 2 logaritma 5 agak sulit kita menghitungnya, boleh Anda menggunakan daftar logaritma atau kalkulator ya. Berikutnya kita sekarang bahas bagaimana menentukan persamaan grafik fungsi logaritma jika
grafiknya diketahui. Jadi kita balik ya. Kalau tadi persamaannya diketahui, ditanya grafiknya. Nah, sekarang kalau grafiknya diketahui, bagaimana cara menentukan persamaannya gitu ya. Baik, ini kita coba satu contoh ya, menentukan persamaan grafik fungsi logaritma jika diketahui grafiknya seperti pada gambar berikut ini. Grafik melalui 3,0, 5,1, 11,2. Baik, langkah pertama yang kita lakukan tentu tadi adalah memperhatikan bentuk grafiknya. Kalau Anda perhatikan tadi, bentuk grafiknya adalah monoton naik. Monoton naik. Tentu nanti A-nya harus lebih dari 1. Itu dulu ya. Kalau ketemu A-nya bukan lebih dari 1, berarti ada kesalahan dalam perhitungan ya. Ada kesalahan dalam perhitungan Anda. Coba diperiksa lagi nanti. Lalu sesudah selesai memperhatikan bentuk grafiknya, lalu kita tentukan bentuk baku dia. Kita menganggap bentuk bakunya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A logaritma X ya. A logaritma X, bilangan pokoknya A. Lalu berikutnya pergeseran ya grafik dari bentuk baku yang memotong 1,0 ke kanan sejauh 2 satuan sehingga dia memotong di 3,0. Akibatnya apa? Maka X pada bentuk baku A logaritma X akan berubah menjadi A logaritma X kurang 2 ya. X kurang 2. Terjadi pergeseran 2 satuan ke kanan dari bentuk baku 1,0 ya. Sekarang tinggal mencari A-nya. Bagaimana caranya? Ya pilih salah satu titik lagi yang dilalui grafik. Misalkan kita pilih 5,1, koordinat B 5,1, X-nya 5, Y-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan A log X minus 2. Ganti X-nya 5, Y-nya 1, maka diperoleh 1 sama dengan A logaritma 5 kurang 2 atau 1 sama dengan A logaritma 3. Kalau dirubah dalam bentuk eksponen berarti A pangkat 1 sama dengan 3, maka diperoleh A sama dengan 3. Terbukti bahwa A-nya lebih dari 1, sudah benar monoton naik ya. Sehingga sekarang kita tinggal ganti saja A-nya menjadi 3, diperoleh Y sama dengan Fx sama dengan 3 logaritma X kurang 2. Sangat mudah menentukan persamaan fungsi logaritma jika grafiknya diketahui. Bagaimana kalau misalnya Anda bertemu dengan soal yang sama ya, menentukan persamaan fungsi jika grafiknya diketahui, tapi bentuk soalnya pilihan ganda. Ini jauh lagi lebih mudah. Coba kita lihat, perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh, ada sebuah grafik fungsi dalam bentuk pilihan berganda. Ya, serumit apapun dia sangat mudah untuk menentukan persamaan fungsinya. Apa yang kita lakukan? Ya, kita uji ya, uji titik-titik yang dilalui grafik terhadap optionnya ya, terhadap pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, kalau Anda menguasai sifat-sifat logaritma, maka soal ini akan sangat mudah. Nanti ya, tadi sudah kita buat bahwa akhirnya Y sama dengan, kita perhatikan misalnya option A. Kalau diuji min 2,0 berarti Y-nya 0, X-nya min 2 tambah 2, 0. Itu tidak berdefinisi, jelas salah ya. Terus yang B kita uji X-nya minus 2 berarti sepertiga logaritma min 4 tambah 2 ya. Ini bilangan negatif, logaritmanya logaritma bilangan negatif itu tidak terdefinisi ya. Nah, yang C misalnya sepertiga
logaritma min 4 ditambah 5 berarti sepertiga logaritma 1. Ingat sifat-sifat logaritma. Logaritma 1 sama dengan 0, berarti sepertiga logaritma 1 sama dengan 0. Nah, ini benar jawabannya. Tetapi perlu saya ingatkan untuk Anda hati-hati ya. Kalau misalnya sudah benar untuk satu titik, sebaiknya Anda uji titik yang lain untuk memastikan bahwa jawaban kita itu sudah benar. Ini perlu Anda ingatkan ya ketika menjawab soal pilihan berganda seperti ini, karena bisa jadi mungkin opsi A, B-nya sama jawabannya untuk satu titik, tetapi untuk titik yang lain beda. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Bertemu kembali nanti di materi berikutnya, persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, juga share dengan kawan-kawannya supaya semakin banyak yang cinta matematika. Sampai